Siap. Berdoa dimulai. Ada yang diperhatiin. Kita absen dulu ya. Alena. Alena. Suaranya mana? Anggini. Denis. Hafiz ganteng. Hayatun Nufus. Udah sebelah kan Nufus? Nufus kerjaannya sebelah kan mulu ya. Abang Irwan. Neng Kaila. Liz Kasifa. Mutia. Nazila. Baik. Tokoh. Lalu apa lagi? Latar waktu dan latar pertemuan sebelumnya saya sudah beritahu kalian bahwa sekarang kita masuk ke bagian masuk ke menelaah struktur dan kebahasaan fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama bisa kalian lihat memerinci struktur lalu menganalisis. Setelah kamu sudah memerinci strukturnya, apa itu orientasi, apa itu komplikasi, resolusi, dan koda, kamu akan mempelajari kebahasaan. Ini untuk materi yang kita pelajari. Kalian buka dulu buku paketnya halaman. Kita mulai dari halaman 205. Di halaman 209. Lihat di halaman 209. Di situ ada bagian orientasi, komplikasi, dan koda. Kalian masih semangat? Iya. Masih ingat ice breaking news yang waktu pertemuan sebelumnya? Ini satu, yang ini dua, nah yang ini tiga, nah yang ini empat, ini satu, nah yang ini empat. Kalau yang ini tiga. Denis bingung deh kayaknya. Ini satu. Kalau yang ini dua. Nah yang ini tiga. Nah yang ini empat. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Nah yang ini empat. Nah yang ini empat. Ini satu. Keren. Tepuk semangat. Alhamdulillah ceria. Berarti kita bisa mulai belajar. Seperti biasa sebelum kalian masuk ke materi setelah speaking, kita lihat yang pelajaran yang lalu. Kalian sudah belajar tokoh, kalian sudah belajar penokohan, sudah belajar dengan video. Kalian pahami baik-baik, kalian cermati baik-baik apa yang ada di cerita. Cerita tentang kuda berkulit harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang. Dia terlihat gembira karena tidak ada petani gandum menjaga ladangnya. Ketika sedang menuju tempat di tengah jalan, lewat hutan lainnya itu. Sampai pada suatu hari, sang kuda melihat seekor kucing menyantap tikus di bawah pohon besar. Melihat hal itu, sang kuda berinisiatif menakutinya dari belakang. Namun, apa yang terjadi? Sang kuda itu tidak sadar bahwa suara aumannya bukanlah suara harimau, melainkan suara seekor kuda. Kau tak bisa lari dariku. Apabila aku melihatmu memakai kulit. Menjayuli siapa? Hewan-hewan yang ada di mana? Apa yang pertama kali sudah lakukan? Apa nih bos? Memakai kulit harimau. Untuk ngapain sih dia? Menakut-nakuti? Untuk menakut-nakuti? Nah setelah berhasil dia menakut-nakuti siapa lagi? Kucing. Dia udah bangga banget menakuti hewan yang lain, takut akhirnya dia menakuti kucing. Ternyata si kucing melihat apa?
Lihat kakinya dan aungannya si kuda. Tidak seperti harimau. Oke, itu berarti dari awal sampai akhir. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu struktur dan kebahasaan. Kita lihat di sini. Ada orientasi. Tadi orientasi kamu udah sebutkan dengan bagus banget. Di situ ada seekor kuda. Kudanya ada di ladang dan ada di hutan. Lalu dia ingin menemukan kulit harimau. Itu namanya pembukaan. Pembukaan cerita disebutnya orientasi. Kalian bisa lihat di sampingnya di situ ada orientasi. Orientasi pernah kita pelajari waktu kalian masuk materi cerita fantasi. Nah, di cerita fantasi pun sama dengan cerita fabel. Yang membedakan hanya tokoh dan penokoh. Orientasi di awal tadi di cerita si kuda itu ada kuda, ada hewan yang lain, ada tempat. Berarti orientasi adalah pengenalan tokoh. Lalu pengenalan. Iya, betul sekali Hafiz. Pengenalan tokoh. Ini ada di orientasi. Orientasi itu pasti ada di awal. Yang namanya di awal dibuat semenarik mungkin. Apa yang semenarik mungkin? Tokohnya diberitahukan secara jelas. Tadi di cerita kuda jelas, dia kuda. Kudanya lagi jalan. Gimana di hutan? Ketemu kulit harimau. Sudah ketemu kulit harimau, dia mau ngapain? Pura-pura jadi harimau. Udah masuk ke komplikasi. Komplikasi berarti ini sudah mulai ada permasalahan. Ingat konflik waktu di materi teks fantasi? Konflik ada berapa? Ada berapa nih? Iya, 2. Apa aja ini? Konflik batin dan konflik ujung-ujungkan. Iya, konflik di sini. Ada konflik batin dan ada konflik di sini. Nah, di cerita si kuda tersebut, si kuda berkulit harimau, apakah dia dengan pojokan? Tidak. Berantem? Berarti konfliknya konflik apa? Konflik batin. Konflik batinnya bagaimana? Ada rasa takut nggak? Iya, yang rasa takut siapa? Hewan-hewan yang ditakuti oleh si kuda. Berarti ini komplikasinya adalah permasalahan yang ada di dalam cerita. Ingat, komplikasi tidak melulu atau tidak harus berantem. Tapi komplikasi itu bisa juga komplikasi bisa jahil, bisa marah, bisa ngambek, bisa saling kejar-kejaran, takut, itu bisa masuk ke komplikasi. Lalu resolusinya itu bilang bagaimana bisa aku takut sama kamu, orang suara kamu seperti kuda. Kamu lupa kalau dia itu ternyata adalah kuda yang berkulit harimau. Berarti si kudanya bagaimana? Langsung? Iya, malu karena ketakutan. Ini resolusi. Nah, koda tadi di akhir cerita ada atau hal yang ingin disampaikan di dalam suatu cerita. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Kalian luar biasa ya, berarti kalian sudah paham fantasi dari semester yang sebelumnya. Lalu ini sudah apa? Ada pertanyaan? Kali ini konjugasi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kalimat langsung dan tidak langsung. Ada yang mau tanya? Tiara mau nanya apa? Tiara mau nanya istirahat jam berapa ya? Tiara kayaknya udah lapar banget. Tiara semangat enggak? Oh, aku cukup yang jelas. Tiara malu-malu neon. Udah kayak si kuda ya, tapi kulit harimau. Iya, kalimat langsungnya. Ini yang paling sederhana dari penulisan. Kalau kalimat langsung itu ada tanda pe. Kalau kalimat langsung itu tidak ada tanda pe.
kuda ngomong sama si kucing, ataupun si kucing ngomong sama si kuda. Makanya penulisannya pun ada tanda petik. Sama aja dengan kamu begini. Misalkan Abang Denis disuruh bapaknya ke warung. Des, warung, tolong belikan mie buat emak. Itu kalimat langsung kan? Kalimat langsung kan dari bapaknya si Denis. Si Denis ke warung. Di jalan ketemu sama si Hafiz. Kata si Hafiz, Des mau mana? Disuruh bapak beli mie buat emak. Itu kalimat tidaklah karena yang ngomongnya tidak ada di tempat. Dia hanya menyampaikan. Berarti kalimat tidak langsung itu secara sederhananya adalah kalimat informasi. Kita masukkan di sini ada Alena, lalu ada Andini, ada Denis, Hafiz, Hayatun. Ini si Nufus pasti udah deg-degan. Nufus deg-degan ya dong, Nufus. Nufus mau sama siapa, Nufus? Kaila. Nufus deg-degan ya dong, Nufus. Nufus mau sama siapa, Nufus? Kaila. Mengapa saya buat kelompok seperti ini? Agar kalian bisa bekerja sama dengan siapapun. Bukan hanya dengan tekan dekat. Saya mau masuk Putri aja. Padahal si Putri belum tahu. Belum mau sama Kaira, Hafiz, Denis sama Kaila. Nur Aira, Nazila, Irwan, Hayatun. Mbak Dupus jangan nangis juga bersama sahabatnya. Alena, Zahra, Riri sama Andini. Ayo, berat. Jangan maaf buat teman kelompoknya masing-masing. Tolong berikan tanggapan untuk kelompok yang lain. Misalkan kelompok 1 nanti menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, kelompok 3 nanti menanggapi kelompok 4. Kelompoknya kami lalu teksnya dalam dan serigala. Oke, perhatikan baik-baik. Lihat di sini. Jika di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk membuktikan kalimat atau membuktikan tokoh dan penokohan, sekarang kalian saya minta membuktikan orientasi itu ada di bagian mana sih? Ada di paragraf berapa? Lalu komplikasi itu ada di mananya? Nah, bukti kalimatnya berarti ada di teks setiap kelompok yang kamu peroleh. Setiap kelompok teks ceritanya berbeda. Kamu buktikan kalimatnya dan persiapkan satu orang untuk presentasi. Cara penilaiannya selain dari saya adalah nanti kalian dinilai oleh teman kelompoknya masing-masing. Tolong berikan tanggapan untuk kelompok yang lain. Misalkan kelompok 1 nanti menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, kelompok 3 nanti menanggapi kelompok 4, kelompok 4 nanti menanggapi kelompok 1. Harus ada tanggapan. Jadi kan nanti dia menerangkan orientasinya bagaimana. Tadi sudah ada materinya saya jelaskan. Di sini paham ya? Lalu berikutnya di sini kebahasaan juga di teks berikutnya. Kalimat langsungnya bagaimana? Buktikan dengan kalimat. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Itu ada 5. Jadi setiap keterangan kalimat langsungnya kamu tuliskan ada 5. Lalu kata keterangan waktu dan tempatnya, kata keterangan tempatnya kan cuma bisa dijelaskan di awal bagaimana? Ya berarti kalian diskusikan dengan tim kalian. Paham? Dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit ya. Ya 15 menit sampai selesai lah ya. Kalian kan gini tuh, Abang Hafiz belum disuruh mulai aja dong. Bang Irwan disuruh pergi Pak. Takut jatuh Bang Irwan.
kalau nggak ini ada 3 kondisi kan. Ada 5 kondisi tidak guna tetapi karena ada lagi pertanyaan ya. Terus kalau kamu juga susah, ada yang biasakan oh iya, untuk konsumsi itu paling banyak ya. Terus yang kedua itu yang sudah sendiri ulangin sama bilangan. Lalu bilang kilometer ulangan dari angka saja dalam 30 detik yang benar. Menit lagi. Nanti presentasinya 1 orang di depan ya. Dan kalian persiapkan untuk tanggapan, saling menanggapi. Nih tanggapannya boleh dari suara nggak boleh. Misalkan si Nupus malu-malu meong, kamu komentari aja. Udah ada pertanyaan lagi? Kenapa kabarnya? Dia yang ada di situ. Misalkan nih orientasi tadi saya jelaskan ya belum? Iya, berarti tuliskan kalimatnya di paragraf 1. Oke, ada pertanyaan. Udah depan saya. Oke, udah. Udah coba cari dulu. Iya. Jadi, Oke, untuk selesai kita mulai presentasi ya. Kelompoknya Hafiz kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Nah, saya minta presentasinya kelompok 1 orang di sini. Di bagian sini ya. Biar terlihat. Yang presentasi 1 orang di sini suaranya yang keras. Ayo dipersilakan untuk kelompok 1. Nah gitu. Sini Pak. Biar lihat. Ini keras ya Pak. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Orientasi fungsi kalimatnya suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah Kelompok lain perhatikan. komplikasi fungsi kalimatnya suatu hari sang belalang semut menari mengikat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun, gerakan tangan dan mudahnya pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat menggabungkan para semut. Asumsinya musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena semut menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Dia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Tetapi melihat belalang yang masih kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanan kepada belalang. Padahal di kalimatnya adalah masa depan adalah milik setiap orang. Dan setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Ciri kebahasaan kalimat langsung seperti kalimatnya kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian. Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Kemudian musim dingin dan bukan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dahulu. Kata huruf atau konstruksi sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel. Kemudian dengan cairan seperti lem dan semut terlihat membawa
dan semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin. Cuma yang cukup panjang akan ketika berbagai macam makanan akan sangat sulit untuk didapat. Kalimat tidak masuk, suatu hari di kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut. Kedua, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya. Tentang kelompok satu. Ada yang mau memberikan apa? Ada yang mau memberikan apa? Nah, apa ya Putri? Tidak. Neng Anazia memberikan apa? Neng Suni? Ada. Oke, kalau gitu evaluasi dari saya ya. Kalau untuk kelompok satu, pertama suaranya udah bagus, percaya dirinya udah oke. Untuk penjelasan, orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Tapi tadi ada kebingungan untuk di kalimat di dalam. Tapi selebihnya keren banget untuk kelompok satu. Kita lanjut untuk kelompok dua, silakan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ada yang memberikan apa? Kelompok tiga berikan apa? Lagi ya? Oke, tanggapan dari saya suaranya pelan tapi jadi terdengar kesannya ragu-ragu. Ini udah bagus kan? Kita lanjut kelompok tiga. Yang paling tadi lima mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Memberikan bukti kalimat orientasi. Dulu seekor kakak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang dulu sekali. Komplikasi bukti kalimat. Apa yang dulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang berisik, lalu menatap ke arah tubuh kecil di mulut. Resolusi bukti kalimat. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan pulau. Evaluasi untuk kelompok D, kelompok 4, untuk kelompok 3. Untuk strukturnya lengkap, tapi di bagian penulisan ke bahasa ada agak ragu-ragu. Untuk kelompok 4 juga sama, suaranya tiba-tiba kecil, padahal di awal udah bisa membawa teman-temannya untuk memperhatikan fokus, tapi ujung-ujungnya malah suaranya hilang. Itu evaluasinya. Kita selesai, kalian keren banget. Dalam waktu 30 menit kalian bisa menentukan orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Juga dengan kebahasaan kalian luar biasa sekali. Kalian masih semangat? Kita sudah selesai. Speaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke, pertemuan kita selesai. Evaluasi dan refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba. Ya, ini. Ya, satu kabar. Yang lain? Ciri kebahasaan. Yang lain? Belajar apa lagi kalian? Rangkaian peristiwa. Peristiwa. Suaranya yang keras kenapa? Semangat ya, Pak. Baca lagi selesai. Oke, berarti apa yang kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar orientasi. Orientasi itu udah mulai ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Adanya di paragraf ke 1.
juga harus memerankan kabar. Berarti kalian berdrama pertemuan berikutnya. Itu misalkan nih, udah berkulit harimau, berarti nanti ada propertinya kulit harimau. Misalkan Hafiz pura-pura jadi kuda yang berkulit harimau. Selanjutnya bagaimana itu bisa menceritakan kembali cerita Pak? Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih, kalian luar biasa sekali. Silakan dirapikan untuk buku dan alat tulisnya. Kita berdoa ya. Yuk, pimpinan. Siap. Ulangi. Siap. Siap. Doa dimulai. Sudah selesai memberi salam.